Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Izan Hafiz Ibadik. Di sini saya akan melanjutkan laporan saya yang sebelumnya tugas 1 dan sekarang akan dilaporkan tugas 2 dari mata kuliah sistem berdasar mikroprosesor ini. Mungkin kita langsung upload saja untuk program yang kedua. Jadi untuk tugas 2 ini kita akan mengubah ya yang sebelumnya komunikasinya dilakukan via serial, sekarang akan digunakan komunikasi via jaringan WiFi ya. Jadi kita nanti akan menggunakan protokol MQTT seperti itu. Untuk rangkaiannya sama ya, jadi ada DHT, ada LED, ada button, dan pinnya juga sama, tidak diubah dari tugas sebelumnya. Mungkin di sini saya akan memberikan tambahan penjelasan ya dari programnya, agak berbeda dari yang sebelumnya dengan komunikasi serial. Nah, di sini ada tambahan library wifi.h dan pub/sub client. Wifi.h ini nanti bisa membuat SP-nya, mikrokontroller SP-nya terhubung ke jaringan wifi. Nah, ini mohon maaf harus kita putus dulu untuk koneksi Node-RED sebelumnya. Oke, mungkin kita ulang uploadnya sambil menjelaskan. Untuk pub/sub client ini library untuk mengatur komunikasi ya. Jadi MQTT itu prinsipnya nanti ada satu broker atau server yang menangani komunikasi antara beberapa device. Nah, masing-masing device nanti dapat mengirimkan data, yang ketika mengirimkan data maka dia disebut sebagai publisher, dan dapat juga menerima data, yang ketika dia menerima data nanti sebutannya adalah subscriber. Nah, data tersebut nanti harus dikirimkan ke topik ya. Kita set topiknya. Topik ini sebagai jalur masing-masing data ya. Jadi nanti dapat dibuat banyak jalur dengan nama topik masing-masing. Nah, jadi dengan mekanisme seperti itu satu device dapat publish data ke banyak saluran sekaligus, ataupun subscribe data dari banyak sumber sekaligus. Bahkan satu device bisa publish sekaligus subscribe juga memungkinkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini kita definisikan ya port nanti untuk komunikasi via MQTT-nya. Jadi portnya adalah 1883. Kemudian selanjutnya ini adalah topiknya ya, topik dari masing-masing data yang akan dikirimkan. Nah, untuk topik kelembapan kita buat nama topiknya seperti ini, suhu. Kemudian button ini untuk button mohon maaf, ini state LED ya. Jadi state LED nya kita kirimkan ke Node-RED, dan ini untuk menerima perintah dari post button di Node-RED. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk ini SSID dan password dari jaringan WiFi yang digunakan. Kemudian ini servernya. Jadi di sini saya menggunakan broker atau server dengan aplikasi Android ya, dengan aplikasi MQTT browser. Untuk alamatnya 192.168.431. Untuk aplikasinya sendiri tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, cuma nanti yang perlu diperhatikan adalah layar ini harus tetap menyala ya. Jadi untuk brokernya dapat aktif, halaman ini harus tetap dinyalakan sehingga brokernya tidak putus, kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya ini inisialisasi seperti sebelumnya. Ini juga state LED, kondisi terakhir button seperti sebelumnya. Nah, ini untuk data yang diterima subscribe dari dari data dari Node-RED-nya. Kemudian ini variabel untuk menyimpan suhu, kelembapan, dan kondisi LED. Kemudian ini sama seperti sebelumnya, penanda waktu. Kemudian di sini kita deklarasikan objek DHT22 dari library DHT-ASP. Kemudian WiFi-nya, objek WiFi, dan ini untuk keperluan protokol MQTT-nya ya, protokol MQTT-nya.
Ini sama seperti sebelumnya juga. Kemudian ini penanda dia sedang terkoneksi ke WiFi. Ini SSID-nya bisa kita print. Dan ini untuk memulai koneksi ke WiFi, kita perlu masukkan nama SSID dan password. Nah, ini menunggu penanda bahwa SP sedang berusaha untuk connect ke jaringan WiFi ya. Menjadi catatan juga bahwa SP tidak bisa terhubung ke jaringan WiFi 5GHz ya, jadi tetheringnya 2,4 GHz, kira-kira seperti itu. Nah, ini print data WiFi. Kemudian ini untuk set alamatnya ya. Jadi tadi MQTT servernya kan menggunakan IP yang sudah ada di sini ya. Di sini ada angka IP-nya dan portnya juga kita masukkan di sini. Di sini kita set callback ya. Jadi callback itu adalah fungsi yang dijalankan ketika SP kita menerima data dari Node-RED atau data dari jaringan, kira-kira seperti itu. Oke, ini untuk loopnya. Nah, ini yang dilakukan ketika SP ini tidak terhubung ke jaringan ya. Jadi dia menjalankan fungsi reconnect. Nah, ini fungsi reconnect-nya ya. Jadi ketika tidak connect maka dia berusaha untuk koneksi kembali ke jaringan ya, fungsi koneksi kembalinya ke jaringan ke brokernya, maksudnya ke brokernya. Ini untuk nama kliennya, nama klien yang terdaftar di broker nantinya. Kemudian ini topik yang disubscribe ya dari broker tersebut, kira-kira seperti itu. Nah, untuk ketika gagal maka ada penanda memberitahu di komunikasi serial nantinya bahwa koneksinya gagal, itu untuk reconnect. Nah, ini selanjutnya ada fungsi loop. Jadi ketika tetap terkoneksi maka fungsi di sini akan loop ya. Jadi berulang-ulang, diulang-ulang terus. Kemudian ini adalah sama seperti sebelumnya ya. Jadi untuk membatasi periode update-nya ya. Jadi kita set 500 milisecond. Sama seperti sebelumnya ya. Jadi kita tidak bisa set terlalu cepat karena protokol MQTT ternyata ketika saya set di 100 milisecond justru tidak responsif ya. Jadi ketika saya klik responnya beberapa waktu kemudian, seperti itu. Jadi saya set 500 milisecond. Ini juga menjadi penanda bahwa komunikasi via Node-RED, komunikasi dengan Node-RED tidak bisa dilakukan dengan cepat ya, tidak bisa real time. Kemudian selanjutnya sama seperti sebelumnya, ini untuk membaca suhu dan kelembapan. Di sini kita ubah yang sebelumnya angka ya ke string. Jadi kita ubah ke string, kita simpan ke variabel suhu, kita simpan ke variabel kelembapan. Untuk 5 ini artinya dia ada 5 data ya. Kemudian ini berapa digit di belakang koma, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya ini fungsi untuk publish-nya. Di sini kita sebutkan nama topiknya, di sini data yang dikirim. Ini untuk kelembapan. Nah, ini juga publish dari state LED. Kira-kira seperti itu. Nah, ini fungsi update dari buttonnya ya. Jadi fungsi buttonnya seperti sebelumnya, ketika dipencet maka LED-nya akan berubah kondisi, yang sebelumnya mati menjadi menyala atau yang sebelumnya menyala menjadi mati. Sama seperti sebelumnya juga di sini ada fungsi debounce-nya. Nah, ini ada juga fungsi untuk menyalakan pin-nya, menyalakan LED atau mematikan LED bergantung pada state di variabel isLED aktif ini. Kemudian selanjutnya untuk fungsi callback-nya ya. Fungsi callback tadi fungsi yang dijalankan ketika ASP menerima data dari broker. Nah, ini untuk fungsi callback-nya cukup sederhana ya. Jadi dia cuma hanya mentoggle variabel isLED aktif, seperti itu.
Mungkin ini ya untuk program Arduino nya. Kemudian kita aktifkan dulu Node-RED nya. Mungkin ini dulu ya, kita cek dulu ya koneksinya ya, koneksi ke brokernya. Nah, ini sudah terkoneksi. Ditunggu untuk proses uploadnya. Nah, ini koneksi ke jaringan WiFi. Di sini juga sudah saya aktifkan untuk brokernya. Nah, ini sudah bisa terkoneksi ke broker di handphone. Selanjutnya kita buka untuk Node-RED nya. Ini kita ubah terlebih dahulu ya. Sebelumnya yang aktif adalah tugas 1. Kita ubah. Kita deploy. Nah, ini untuk flow di Node-RED nya. Di sini ada dari visualisasinya ada tombol LED button yang nantinya dapat mengirimkan data ke topik ini ya. Ini topik yang sudah diset sesuai dengan topik yang di subscribe di microcontrollernya. Dan kita coba lihat ya, ini kita set di sini ya, servernya sama seperti yang diset di program Arduino. Ini IP address-nya dan ini portnya sesuai dengan alamat dari brokernya. Ini topiknya juga kita set yang sesuai. Nah, ini sudah terkoneksi. Kemudian selanjutnya ini untuk Node-RED nya ini mensubscribe data dari data yang dipublish oleh microcontrollernya. Di sini ini adalah topik temperatur, ini sama kita set alamat servernya, ini kelembapan, dan ini buttonnya. Untuk button ada fungsi tambahan ya, ada fungsi tambahan karena yang ditampilkan nanti di visualisasinya adalah off dan on, sama seperti program pada tugas 1 ya. Jadi ketika message-nya membawa angka 0, maka fungsi ini akan mengeluarkan atau mereturn string off. Nah, ketika ini message yang dibawa adalah angka 1, maka returnnya adalah string isinya on, kira-kira seperti itu. Nah, ini data dari sini dikirimkan ke visualisasinya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat ke dashboardnya ya. Dashboardnya kita lihat. Nah, ini berhasil mengakuisisi data dari sensor yang terhubung ke ESP32 ya. Ini kita nyalakan ya, kita coba nyalakan. Atau tidak terhubung. Oh, nah sudah terhubung. Nah, ini sudah berganti jadi on, dan kita matikan jadi off. Bisa kita set juga dari sini on, set juga dari sini off. Ini masih terhubung ke PC ya. Dimungkinkan juga kita lepas ya data serialnya dari koneksi serialnya dari microcontroller ke PC, kita pindahkan ke sumber daya luar. Di sini saya coba gunakan power bank. Nah, sudah kembali tersambung ya ke Node-RED nya.
sudah ada update, bisa kita nyalakan, kita matikan. Kemudian bisa kita ubah juga dari sini, bisa kita matikan. Nah, kira-kira seperti itu untuk tugas kali ini. Sebenarnya kita juga bisa mengakses visualisasi Node-RED ini dari perangkat lain, akan tetapi karena tidak ada perangkat lain yang memungkinkan, ketika saya mencoba nanti menggunakan HP, maka layar utama MQTT-nya ini akan berpindah ya, dan itu akan memutus sambungan antara broker dengan kliennya. Jadi nanti akan terputus datanya sehingga tidak mengirimkan data apapun. Nah, sehingga sama seperti sebelumnya, bisa juga terkoneksi ke device lain, ke browser lain, selama perangkat tersebut terhubung ke jaringan WiFi yang sama. Mungkin cukup sekian uraiannya untuk tugas 2 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.